Tiba-tiba banget openingnya kayak gini, nggak ada persiapan sama sekali. Nah, ini tuh aku ada di Alfamaret yang ada di Kepanjen. Jadi hari ini aku itu mau course make up, tepatnya ada di Kepanjen. Nah, untuk lokasinya itu perkiraan 2 jam dari tempat aku tinggal. Jadi aku kan di Pasuruan. Nah, ini lokasinya itu di Kepanjen, Malang. Untuk perjalanannya itu sekitar 2 jaman. Waktu aku nyampe ke lokasi, ternyata itu masih tutup dan bukanya itu jam 10. Aku kalau nggak salah itu nyampenya di setengah 10. Jadi akhirnya aku nunggu dulu di Alfamart. Jadi aku tunggu dulu di Alfamart sambil aku istirahat sekitar 30 menitan. Terus aku lanjut ke tempat yang mau kurs tadi. Kebetulan juga lokasinya nggak jauh dari Alfamart ini sih. Jadi ini aku sambil nunggu sama kakak aku dan ini aku nggak make up yang gimana-gimana. Aku cuma pakai bedak sama lip balm karena nggak sempet. Karena kita juga kejar waktu. Aku berangkat dari Pasuruan itu sekitar jam tujuan. Terus juga karena di jalan pastinya agak macet-macet. Jadi emang lagi kejar waktu banget sih. Terus karena ini udah jam 10, aku langsung mau lanjut ke lokasinya. Ini tuh kayak di cafe gitu yang ada di Kepanjen. Nah, ini tuh aku rekamnya dari samping ya. Aku masih belum rekam dari depan karena aku mau fokus ke belajar make upnya dulu. Aku mau cerita sedikit kenapa aku pilih course make up yang jaraknya itu lumayan jauh dari lokasi aku tinggal. Nah, awalnya itu aku lihat video TikTok kayak biasa, terus aku scroll-scroll lah dan muncullah di beranda aku tentang kontennya kakak ini. Terus aku cari tahu akunnya, terus aku tanya-tanya juga kayak course make upnya itu gimana, yang didapat itu apa aja, dan aku memutuskan untuk booking. Nah, untuk bookingnya juga aku udah rencanain jauh-jauh hari kayak 1 bulanan, terus aku pilih juga tanggal yang tepat atau harinya itu bisa kita yang nentuin. Dan akhirnya sampailah di tanggal 19 Juni ini. Untuk pemilihan kayak kursus makeup ini itu ada dua pilihan. Yang pertama itu kayak 1 kali pertemuan sama 2 kali pertemuan. Nah, aku itu ambil yang 1 kali pertemuan dulu karena aku tuh pengen coba dulu. Dan for your information, ini tuh pertama kali aku kursus yang secara kayak privat gitu. Sebelumnya aku pernah ikut beauty kelas 1 kali sama teman aku dan aku memutuskan untuk coba kursus yang secara privat. Sebenarnya ini tuh juga bisa pilih kalau ngerasa terlalu jauh di Kepanjen itu bisa pilih di Malang kotanya. Jadi kayak ada biaya tambahannya gitu. Jadi disesuaikan aja sama budget kalian. Nah, kebetulan aku ambil yang di Kepanjen karena aku juga belum pernah ke Malang yang bagian Kepanjennya. Jadi sekalian kayak jalan-jalan juga gitu. Untuk penjelasan dari kakaknya ini menurut aku lumayan detail banget. Kita itu dikasih tahu produk-produk mana aja yang bagus, terus juga dikasih tips and triknya juga, direkomendasiin produknya juga. Terus kalau kita kurang paham itu nanti bisa ditanyain dan dikasih tipsnya juga. Aku juga sempet beberapa kali tanya karena aku juga kurang paham dan dikasih tahu juga tipsnya. Terus untuk produknya itu juga bisa kalian catat juga kayak produknya itu yang mana sih yang worth it, terus rekomendasi dari kakaknya itu produk yang mana aja. Jadi
Jujur waktu awal aku itu lumayan kayak deg-degan banget karena ini kan pertama kali aku course make up secara privat ya, jadi rasanya itu kayak agak nervous sedikit, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, untuk course-nya ini tuh sekitar 2 jaman, jadi dari jam 10-an lebih sampai jam 12 itu udah selesai dan lumayan cepet karena juga aku lumayan cepet nangkepnya karena kan aku juga suka make up dan sering lihat tutorial make up gitu. Buat kalian yang suka make up, coba sesekali ikut kursus make up yang secara privat gini karena kayak beda banget aja sama kalau kalian itu belajar sendiri atau cuma lihat di handphone sekedar tutorial. Itu kayak ngerasa lebih enak aja kalau secara langsung, jadi kayak experience-nya itu dapat banget gitu kalau kita belajar secara langsung sama MUA-nya. Selain dapat tips and triknya, kita juga tahu karakter make up dari si MUA-nya itu. Jadi kalian bisa cobain sekali-sekali kalau yang suka make up, coba kursus buat privat sekali aja tuh nggak apa-apa. Karena aku ketagihan sih setelah ambil kursus make up kali ini. Aku juga di bulan Juli ikut beauty class lagi di Probolinggo sama Blitar. Nanti aku bikin vlognya dan aku pasti upload di YouTube kalau sempat ya. Karena aku males ngeditnya sebenarnya. Buat kalian warga Malang atau warga mana aja yang nggak sengaja nonton video ini, terus kalian kepo pengen coba ikut juga kursus make up, kalian bisa cek akunnya kakak ini di TikTok. Terus kalian juga bisa tanya-tanya aja lewat DM, kakaknya juga ramah banget kok, ngejelasinnya juga detail banget. Terus Amin satu sebelum hari H itu nanti dikasih tahu lokasinya tuh di mana-mananya aja gitu. Bisa langsung kunjungi akun dari kakaknya ini ya. Dan ini tuh makeupnya hampir selesai ya. Ini tinggal pakai highlighter terus di cat pakai setting spray lagi. Dan kalian harus dengar ini. Nanti aku boleh foto bareng sama kakak. Boleh, boleh banget. Bentar ya kak, rapiin rambut dulu. Enggak apa. Aku Sebenarnya agak deg-degan ya, tapi ya sudah. Dan akhirnya berhasil juga. Terus ini aku mau rapiin rambut dulu sambil kakaknya ngerjain sertifikat aku. Ini rambut aku sayang banget, aku nggak sempet styling di rumah. Aku cuma kayak curly tapi itu nggak sampai matang. Dan alhasil aku
aku kayak sisir-sisir pakai jari aja sama pakai jeda yang aku bawa supaya lebih rapi dan nggak terlalu berantakan, karena nggak sempet juga dari rumah udah keburu dan takut kesiangan gitu waktu itu. Kita mau ke kayu tangan ya, disiram dulu. Kita pakai masker dulu biar tidak luntur. Oke guys, bye. Okay, let's go. Mulai saiki tak aku beli. Setelah kurs make up tadi, ini aku lanjut mau ke kayu tangan. Sebenarnya aku pengennya itu ke pasar Klojen, tapi kayaknya udah siang dan pasti kayak banyak yang tutup. Jadi aku memutuskan untuk ke kayu tangan lagi. Ini tuh yang kedua kali. Sebelumnya itu aku pernah ke kayu tangan lagi di tahun kemarin. Nah, untuk pintu masuk yang ada di kayu tangan ini kan ada beberapa ya, ada banyak. Kita memutuskan untuk yang kayak kemarin aja karena bingung mau cari parkirnya karena kayak rame banget gitu, dan akhirnya memutuskan untuk yang sama aja kayak yang tahun kemarin aku kesini. Untuk tiket masuknya satu orang itu 5.000 ya untuk warga lokal. Terus nanti kita itu juga ngisi nama kita, jadi cuma nama aja, nggak perlu kayak lengkap se-KTP gitu, cuma isi nama aja. Ini nanti aku nggak banyak ngerekam karena kelupaan. Terus aku itu tahun kemarin foto di kursi putih ini sama di depan rumah yang ini gitu. Terus juga aku mau istirahat dulu karena capek dari naik sepeda tadi. Jadi ini tuh make upnya dari kepanjen tadi terus ke kayu tangan, perkiraan itu sekitar 40 menit dan masih lumayan awet. Terus juga aku tadi sempat pakai masker tapi aku buka lagi dan panas-panasan. Ini tuh kalau nggak salah di jam 12:30, tapi make upnya itu masih tetap awet karena tips and triknya itu jelas banget penjelasannya, terus kayak gampang aku pahami gitu loh. Jadi make upnya ini masih stay awet banget. Terus ini aku itu mau lanjut ke kamar mandi dulu. Ini tadi itu ada kayak pertigaan, terus belok ke kiri masuk kayak gang kecil, terus ini tuh nanti tembus ke musola sama di yang kalinya itu. Terus ini aku mau ke kamar mandi, aku mau pakai lotion sama mau buang air kecil dulu. Ini pakai lotion biar nggak belang ya karena lagi panas-panasan. Nah, setelah dari kamar mandi ini tuh kamar mandinya di pojok banget, pokoknya di pojok banget. Terus ini mau balik ke jalan yang awal tadi karena kan kita belok kiri. Nah, itu nanti kita mau lurus. Nah, ini juga waktu tahun kemarin aku juga pernah foto di sini. Agak kotor gitu. Ini aja aku mau jalan misi mencari. Nah, ini tuh kita keliling-keliling pokoknya sampai sore sekitar jam 3:30 baru kita pulang. Dan ini misi mencari es serut pojok karena aku belum pernah cobain ke sana, dan waktu tahun kemarin itu nggak beli makanan di sini. Jadi belinya es krim yang ada di pinggir kali. Kalau kalian tahu yang ikonik banget itu tahun kemarin aku beli di situ. Ini aku mau cari es krim es serut yang pojok, dan agak susah karena kayu tangan itu kan besar ya, jadi kayak keliling-keliling berkali-kali sampai agak siang dan capek ya.
Jujur saking susahnya cari lokasi yang jual es serut, aku sampai lewat jalan yang sama 2 kali. Nah, ini tuh kita mau foto-foto dulu sebelum lanjut cari es serut pojoknya itu. Kita mau foto-foto di dekat kali ini, terus juga sambil kita keliling santai gitu, sambil foto-foto di spot yang bagus gitu. Terus ini juga karena capek ya, habis keliling ini aku mau duduk dulu di sini. Jadi ini kita istirahat dulu setelah kita nggak nemu es serut pojoknya. Jadi kita duduk dulu karena udah lumayan lama kita keliling-keliling, terus kita juga cari di maps itu kayak bingung sendiri. Jadi kita memutuskan untuk duduk dulu di sini sebelum lanjut cari es serutnya. Setelah keliling-keliling akhirnya menemukan tempat es serutnya. Ini tuh ada kayak foto booth juga karena panas jadi silau gitu, kita nggak foto. Terus di jembatan ini aku juga lupa nggak foto, jadi ini tempatnya tuh di pojok kayak tempat bertikung, kayak tikungan gitu. Nih lanjut lagi, mau duduk lagi, cari tempat duduk, dan kita balik lagi ke tempat yang awal tadi karena kacamata kakak aku itu ketinggalan guys. Jadi kita balik lagi, terus sambil makan es serutnya ini sampai sorean lagi deh. Pokoknya duduk di sini aja karena udah capek keliling dan balik ke keluarnya yang tadi kita masuk itu jauh gitu, jadi agak bingung. Jadi mendingan kita istirahat dan duduk di sini aja sambil menikmati es serut ini. Sedikit update makeup aku di jam 3:30 ini tuh mau pulang dan masih lumayan awet banget, mungkin cuma di dahi sedikit karena kan pakai helm, terus juga naik motor panas-panasan, ditambah keliling kayu tangan, terus pulang lagi dari Malang ke Pasuruan itu udah lumayan awet banget. Segini dulu vlog dari aku, maaf kalau membosankan, terus juga aku nggak sempet ngomong banyak waktu merekam video. Terima kasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. See you di next video aku.